Halo guys, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru ya. Kemarin kita habis memberikan review spek dan detail raket dari brand Lining yang serinya X-Force 90 New, raket kelas high end yang harganya 2.500.000-an ke atas, hampir 3 juta ya. Kemudian kita juga sudah memberikan review spek dan detail raket dari brand Yonex yang serinya Arc Saber 0 Ability, raket kelas low end, harganya terjangkau banget ya. 300 ribuan, bahkan ada yang 200 ribuan. Nah, kali ini kita akan nge-review raket dari brand besar juga, yaitu Victor, serinya Thruster HMR Pro guys. Dan ini raketnya banyak sekali yang request minta saya reviewkan ya. Dan akhirnya kita datangkan dengan cepat ya, dengan cepat karena kemarin banyak sekali yang request memang untuk raket ini ya. Dan raket ini penerus dari HMR yang sebelumnya sudah pernah keluar ya. Tentu aja dari seri sama, tapi dia ada yang berbeda jika dibandingkan dengan HMR lama. Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya. Dan di sini saya juga ada raket Victor lainnya, ada TK Boom dan ada TK 220 generasi kedua sebagai pembanding. Nanti kita akan lihat kira-kira apa yang sama dan apa yang berbeda ya. Berhubung HMR yang lama sudah saya lepas, jadi saya sudah tidak punya lagi ya. Tapi nanti ya sedikit lupa-lupa ingat kita akan sampaikan ya kira-kira apa yang sama, apa yang berbeda guys ya. Jadi dari dua review yang sebelumnya dengan yang ini kita sudah nge-review The Big Three raket secara brand besar ya. Oke, pada video kali ini kita baru sebatas nge-review spek dan detailnya dulu dan kita akan lihat untuk penampakannya dan seperti biasa kita akan lihat untuk berat dan BP real di raket ini untuk mengetahui karakter raketnya seperti apa, kuat di mana, dan raket ini pas buat siapa. Oke, jadi langsung aja kita mulai review Victor Thruster HMR Pro ya. Nah, kalau dua raket yang sudah kita sebutkan tadi, Arc Saber 90 New itu kan harganya 2.500.000-an ya, high end, kemudian Arc Saber 0 Ability 300 ribuan low end. Nah, kalau HMR Pro ini harganya 600 besar sampai dengan 700 ribuan ya. Jadi dia bisa kita katakan di tengah lah ya, di middle lah ya. Nah, jadi yang high end ada, middle ada, low juga ada ya. Nah, untuk pilihan warnanya ini ada dua, warna putih sama yang sedang saya pegang. Ini warnanya kalau di sini keterangannya turquoise. Jadi di sini ada warna apa nih guys? Kayak hijau gitu, pink, kemudian ada putihnya ya. Kemudian oke hanya itu aja. Dan untuk raket ini di harga segitu, kemarin saya beli paketan paling minimalisnya raket dan juga ini guys ya. Dapat cover ya, dan mungkin ada juga yang menawarkan dengan senar ya. Jadi tiap lapak mungkin penawarannya berbeda-beda ya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk catnya itu tadi kombinasi warnanya dan secara desain ini oke, kekinian, selera sekarang seperti ini dan khas Victor seperti ini memang. Kemudian finishnya dibuat matte atau doff sama seperti TK Boom dan TK 220 generasi kedua ya. Saya jarang melihat Victor pakai desain dengan finishing glossy ya, lebih kebanyakan seperti ini ya. Kita ke bagian atas, model framenya seperti ini, standar, enggak compact. Menggunakan jumlah grommet ada 76, ada grommet U4 buah di bagian bawah. Cekungan wall frame-nya ada di sini. Kemudian frame shape-nya itu dia aerobox ya, dan di sini raketnya menawarkan yang namanya power box. Jadi memang boxnya lumayan kuat, tapi tidak boxy, tidak seboxy Infinity 88 dari Power Max dan Nanoparticles Pro. Itu memang boxy sekali dan sangat tegas sekali ya boxnya. Kalau ini masih ada aero-aeronya gitu ya, dan kurang lebih sama seperti HMR ya. Cuma di sini ada yang berbeda jika saya bandingkan dengan HMR yang lama. Ini kalau nggak salah ingatnya, nanti kalau salah silakan diralat. Nah, di bagian frame-nya arah jarum jam sini guys ya, saya tunjuk aja di sini. Oke, kemudian sama di sini. Ini di bagian frame-nya ya yang di hadapan saya, ini seperti ada cekungannya gitu guys. Nah, cekungan ini kita bisa temukan di TK 220 generasi kedua. Nah, dia ada cekungannya. Kalau di TK Boom ini nggak ada. Dan seingat saya di HMR yang lama kalau nggak salah nggak ada ya. Nanti kalau salah tolong diralat ya. Saya lupa-lupa ingat soalnya. Oke. Jadi ada kemiripan dengan TK 220 generasi kedua. Apakah ini adalah TK 220 generasi kedua yang berganti wajah? Nah, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda ya. Kalau di TK 220 generasi kedua, ini tensionnya bisa sampai 35. Kalau di TK Thruster HMR Pro ini cuma sampai 32 lbs aja ya. Jadi ya tidak sama persis ya. Silakan kalian artikan sendiri ya. Nah, kita ke bagian oh ya, keterangan kita bisa lihat di bagian frame-nya. Di sini ada high tension, kemudian ada power box dan juga
FRS ya, yang artinya Fiber Reinforced System ya. Dan lebar poros frame-nya ini saya ukur di angka 10 sekian milimeter. Kita ke bagian T-joint-nya seperti ini. Oke, T-joint-nya lumayan lebar juga ya, lumayan gemuk ini T-joint-nya. Kemudian kita ke bagian shaft-nya, stiffness-nya dia terasa medium. Kalau kalian beri tekanan seperti ini bisa nge-flex, jadi bisa kalian rasakan medium flex sampai medium ya. Nah, kita bisa lihat juga di bagian shaftnya di sini ada nama serinya Thruster HMR Pro, kemudian made in China, kemudian ada kode produksi raketnya ya. Untuk diameter shaftnya di sini keterangannya 6,8. Sudah saya ukur ada di angka 6,9. Bahkan menuju 7 ya. Nah, semakin ke atas semakin tinggi ya. Jadi tidak saya ukur beberapa kali dari yang saya coba tidak satupun yang menyentuh angka 6,8. Jadi di atasnya itu guys, oke. Jadi ya ini kelihatan seperti 7 ya, lumayan gemuk juga ya, tapi nggak terlalu besar-besar banget ya. Oke, kemudian untuk konnya seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa keterangan, ada logo, ada nama brandnya, ada spesifikasinya, ada hologram juga. Dan untuk spesifikasinya di sini 4U, kemudian G5, kemudian tensinya bisa sampai 32 lbs. G5-nya Victor ini saya ukur ada di lingkar handle gripnya itu di 8,3 setengah, jadi hampir ke 8,4, jadi hampir sama kayak punyanya G5-nya Yonex. Oke, dengan kondisi plastik masih ada. Oke, ini sudah menggunakan free core, jadi di AMR yang lama nggak ada ya. Nah, ini pembaruan karena versi Pro-nya, jadi dia ada yang baru, jadi ada free core-nya gitu guys. Oke, nah di bagian handle gripnya kita bisa lihat ada beberapa label, ada keterangan nama serinya TKHMR Pro, dan ini garing U. Ini nanti kemungkinan akan ada wajah yang lain dengan huruf yang lain juga. Kemudian ini tipe raketnya power. Kemudian di sini keterangannya frame-nya menggunakan grafit plus resin plus fiber reinforced system. Shaft-nya grafit plus resin plus 6,8 shaft. Made in China guys. Oke, kemudian end cap-nya seperti ini. Nah, untuk free core ini bedanya apa dengan yang model kayu biasa? Nah, ketika impact dengan shuttlecock, nah kalau yang kayu itu feel solidnya bisa kerasa guys. Nah, kalau di free core itu kayak samar-samar. Jadi kayak apa ya? Kestabilannya tuh kayak kerasa banget ya. Jadi redaman getarannya tuh kayak kerasa banget ya. Jadi kayak kayak seperti tidak memukul clock, tidak seperti memukul kok ya. Ya ada terasa apa guys ya? Tabrakannya tuh terasa, tapi tidak kencang, tidak sebegitu kerasanya jika dibandingkan dengan raket yang menggunakan kayu. Itu yang saya rasakan ya, mudahnya yang dirasakan seperti itu. Oke. Nah, raket ini dalam kondisi kosongan ya, ini udah terpasang senar, tapi kemarin sudah sempat saya coba ukur berat dan BP dalam kondisi kosongan, beratnya 2 sekian, kalau dibulatkan 83, jadi sesuai 4U, BP-nya 301 ya. Jadi raketnya head heavy ya, dan raketnya memang termasuk raket tipe power. Dan pengalaman saya menggunakan raket yang seperti ini ya, HMR yang sebelumnya, seri sebelumnya, kemudian TK Boom, ini raketnya raket power ya, enak untuk bermain power, tapi dia feel error-nya juga masih kerasa. Ya tidak yang powerful banget, tidak yang terlalu kayak Astrok 3D GHF atau Astrok 3D GST. Ini versi lebih ramahnya. Raket power tapi masih enak juga untuk yang lainnya guys ya. Jadi lebih ramah lah ya, bisa lebih mudah dipakai. Buat pemula mesinnya ini bisa. Yang memang suka bermain power. Yang intermediate pun juga bisa. Yang just having fun mencari keringat ini juga bisa. Raketnya oke, masuk ya. Nah, oke. Ini terpasang dengan senar ini guys. Celsio ya, yang belakang ini sering kita pakai ya. SB65 Ultra dengan tarikan crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin diesel dibuat 4 simpul ya. Kita coba dengarkan hitting soundnya guys. Oke, kali ini itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kita baru sebatas review spek dan detailnya. Nanti untuk review pemakaiannya ditunggu aja, kita usahakan untuk pakai segera. Buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman teman-teman semua. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dan nanti ada yang mau menanyakan komparasinya dengan raket apa, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan usahakan. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.